Halo, selamat pagi. Salam sehat buat anak-anak Bapak tercinta kelas 71 sampai kelas 73. Harapan Bapak semua masih semangat belajar ya. Baik, bertemu lagi dengan Bapak pada pertemuan ketiga tentang teks deskripsi. Nah, di pertemuan pertama, pertemuan kedua, kita sudah membahas apa itu teks deskripsi, ciri-ciri, jenis-jenisnya. Nah, sekarang kita masuk kepada bagian yang lebih mendalam lagi. Nah, adapun yang akan kita bahas pada pertemuan ketiga ini yaitu struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi. Tentu anak-anak sudah tahu bahwa struktur itu adalah susunan, sedangkan kaidah kebahasaan itu adalah aturan-aturan yang harus dipenuhi dalam menulis teks deskripsi. Nah, apa saja yang menjadi struktur teks? Yang menjadi struktur teks deskripsi itu ada dua bagian, yakni identifikasi dan deskripsi. Nah, identifikasi ini adalah struktur pertama yang harus kita lakukan dalam menulis teks deskripsi. Identifikasi maksudnya adalah identitas ataupun pengenalan objek. Jadi kalau objek yang kita deskripsikan adalah orang, maka tentu kita harus mengenalkan dulu siapa namanya, berapa usianya, kemudian bagaimana ciri-cirinya. Kemudian kita deskripsikan dia lebih detail, lebih jelasnya lagi. Nah, bagaimana Pak kalau yang kita deskripsikan itu tempat? Maka jika tempat yang kita deskripsikan, silahkan tempat yang kita deskripsikan itu kita kenalkan dulu. Nah, dimulailah tempat yang misalnya Danau Toba yang kita deskripsikan lokasinya di mana, luasnya bagaimana, ya. Kemudian kita jelaskan lebih spesifik di bagian deskripsi. Nah, selesai pengenalan masuk ke tahap deskripsi. Deskripsi ini adalah penjelasan objek yang kita perkenalkan tadi, ya. Kalau di dalam teks ini Bapak sengaja mengambil tenun songket Palembang. Ketika sudah selesai diperkenalkan, maka kita jelaskan sejelas mungkin di bagian deskripsinya. Nah, jadi ada dua struktur teks deskripsi, ada identifikasi, ada deskripsi. Nah, kalau di dalam buku referensi yang lain, ada juga struktur teks deskripsi itu identifikasi, deskripsi bagian, dan deskripsi penutup. Nah, tetapi intinya sama-sama saja di dalam bagian deskripsi. Nah, itu mengenai struktur teks deskripsi. Kita lanjutkan kepada slide berikutnya mengenai kaidah kebahasaannya. Nah, kaidah kebahasaan itu yang dipakai dalam teks deskripsi Bapak kerucutkan menjadi 6 bagian. Bagian yang pertama itu adalah berisi penjelasan terperinci supaya objek menjadi konkret. Nah, jadi dalam penyusunan teks deskripsi, tata bahasa yang kita gunakan itu bisa menjelaskan sejelas mungkin kepada pembacanya ataupun pendengarnya dengan melibatkan pengalaman-pengalaman indrawi kita terhadap suatu objek yang kita deskripsikan. Nah, poin kedua, kalimat menggunakan cerapan panca indera. Maksudnya di sini bahwa dalam setiap teks deskripsi yang kita gambarkan harus melibatkan indrawi kita, mulai dari indera penglihatan, mulai dari indera pendengaran, penciuman, pengecap, dan peraba. Nah, itu harus kita libatkan di dalam penulisan teks deskripsi. Yang ketiga, pilihan kata dengan emosi kuat dalam teks. Maksudnya apa? Pilihan kata kita itu harus melibatkan emosional yang kita rasakan. Emosional yang dimaksud di sini bukan marah-marah ya, tetapi emosi kuat itu maksudnya rasa bahagia, rasa senang, rasa sedih. Nah, apa yang kita rasakan itu yang kita tuangkan. Nah, yang keempat itu adalah penggunaan kata berimbuhan. Mungkin anak-anak kami sudah pernah belajar yang namanya imbuhan. Nah, kata berimbuhan ini adalah imbuhan yang dipakai dalam penggunaan kata atau kalimat. Boleh imbuhannya di awal,
Boleh penggabungan di awal dan di akhir, boleh juga di akhir. Nah, tergantung pemilihan katanya. Nah, yang kelima, penggunaan kata sinonim. Nah, anak-anak kami pasti sudah tahu apa itu sinonim. Sinonim adalah persamaan kata. Lebih jelasnya sering disebut persamaan makna kata. Nah, misalnya persamaan kata cantik bisa dipakai kata anggun, tergantung peletakan katanya. Nah, kalau untuk orang mungkin secara fisik kita bisa menggunakan kata sinonim cantik ya. Tapi mungkin kalau untuk pemandangan tidak mungkin kita pakai kata cantik, melainkan kata indah. Nah, itu adalah sinonim. Yang keenam adalah penggunaan kata depan dan huruf kapital. Penggunaan kata depan ini sangat dibutuhkan dalam penulisan teks deskripsi, di mana kata depan itu ada yang digabung, ada yang dipisah. Atau kalau dia kata depan D-nya menyatakan tempat, silakan dipisahkan, yakni di spasi tempat yang dituju. Kalau dia menyatakan kata gabungan, maka dia harus digabung. Misalnya kata dimakan, kata depannya itu digabungkan, ya. Nah, itu sederhananya. Dan penggunaan huruf kapital juga harus diperhatikan dalam penulisan nama tempat, penulisan nama orang, kemudian penulisan hari, bulan, itu harus dituliskan menggunakan huruf kapital. Nah, itu mengenai struktur dan kebahasaannya. Nah, sekarang kita lanjut materi kita. Adalah mengenai penyampaian isi teks deskripsi yang kita dengar atau kita baca. Nah, ada dua cara yang bisa dilakukan. Bisa disampaikan secara lisan, bisa disampaikan secara tulis. Nah, kita lihat perbedaannya di mana. Kalau disampaikan secara lisan, ada 6 poin yang harus kita perhatikan dalam menyampaikan teks deskripsi kepada pendengar. Apa itu? Yang pertama adalah pahami dulu objek yang akan dideskripsikan. Kenali, pahami objek yang dideskripsikan. Maka lebih baik objek yang dideskripsikan itu memang benar-benar kita kenal atau sudah kita alami. Nah, yang kedua itu adalah menghindari penggunaan kata atau kalimat kasar saat menyampaikan deskripsi suatu objek. Tentu kita sebagai penutur, sebagai pembicara, harus menghindari kata-kata yang dapat menyinggung pendengar, menyinggung orang banyak. Nah, ketika kita menyampaikan deskripsi melalui lisan, maka silakan memilih kosakata yang tepat tanpa menyinggung perasaan orang lain. Nah, yang ketiga, hindari juga kata atau kalimat yang sifatnya subjektif yang dapat menyerang pribadi ataupun fisik seseorang. Seringkali kita tidak sengaja mengucapkan kata yang dapat membuat orang tersinggung, membuat orang sakit hati. Nah, di dalam penjabaran, penguraian teks deskripsi secara lisan, ini sama sekali tidak diizinkan, maka harus dihindari. Yang keempat, hindari kata-kata yang mengandung sara untuk mendeskripsikan objek. Nah, ini juga sama, ini bahkan lebih spesifik dia. Jangan sampai ada memojokkan atau menyinggung suku, agama, ras, dan lain sebagainya. Ya. Nah, yang kelima, gunakanlah kalimat yang mudah untuk dipahami oleh orang banyak. Ya, jadi kita harus memilih-milih kata-kata. Jangan sampai apa yang kita ceritakan itu, apa yang kita deskripsikan disalahartikan atau memiliki makna yang ganda sehingga membuat orang bingung apa maksud dan tujuan kita. Nah, kalau bisa gunakanlah kata yang mudah dipahami oleh semua kalangan. Yang terakhir yaitu sampaikanlah deskripsi objek secara runtut. Maksudnya itu berkesinambungan, secara berurutan, sehingga dari mulai awal cerita sampai kepada akhirnya pendengar benar-benar dapat memahami apa yang kita sampaikan. Nah, kita lanjut. Apa sebenarnya yang membedakan secara penyampaian deskripsi secara lisan dan secara tulis? Kita lihat penyampaian deskripsi secara tertulis. Kalau secara tertulis, di poin pertama, penyampaiannya itu harus mengenali atau memahami objek yang dideskripsikan. Nah, Bapak harap
anak-anak juga ketika membuat teks deskripsi secara tertulis, memperhatikan objeknya harus memang benar-benar dipahami. Yang kedua, catat atau kumpulkan informasi penting. Jadi kita mulai mencatat bagian-bagian yang penting untuk kita jabarkan atau deskripsikan di dalam teks deskripsi kita. Yang ketiga, informasi yang kita kumpulkan tadi, yang kita catat tadi, harus mengandung karakteristik objek yang kita deskripsikan. Maka kalau kita mendeskripsikan orang tua kita, catat bagian-bagian yang penting, mulai dari siapa namanya, bagaimana usianya sudah berapa, kemudian karakternya seperti apa, pakaian yang sering dikenakan apa, itu kita catat sehingga bisa kita tuangkan ke dalam suatu tulisan. Nah, poin yang keempat, tulislah kembali objek berdasarkan informasi yang kamu peroleh. Nah, kita menuliskan kembali apa yang sudah kita catatkan tadi dari poin-poin yang kita pilih itu. Kemudian, poin kelima, gunakanlah kalimat yang mudah untuk dipahami. Nah, poin kelima ini sama ya dengan penyampaian isi teks deskripsi secara lisan tadi. Dan yang terakhir, perhatikan juga penggunaan ejaan bahasa Indonesia dan kosakata yang baku. Ingat, penyampaian isi teks deskripsi harus menggunakan kata yang baku. Itu di pertemuan kedua sudah Bapak jelaskan. Nah, kalau kamu tanya kepada Bapak, Pak, untuk kami kalangan SMP, sebenarnya yang lebih mudah itu penyampaiannya secara tulis atau secara lisan. Nah, Bapak jelaskan, untuk penyampaiannya itu tergantung orangnya sebenarnya. Tetapi mungkin untuk tingkat SMP, penyampaian isi teks deskripsi secara tertulis itu masih lebih diutamakan. Kenapa, Pak? Karena di dalam penyampaian secara tertulis, kalian masih bisa membaca, mengubah kata-kata yang kurang layak atau kata-kata yang janggal, sehingga ketika diberikan untuk si pembaca, kita benar-benar sudah membacanya dahulu, memahaminya dahulu, kemudian bisa diberikan kepada orang lain. Nah, tetapi ada orang yang mungkin bisa menyampaikan secara lisan. Nah, apa yang ada dalam pikirannya, apabila yang sudah dia rasakan itu memang bisa dia ceritakan secara langsung. Nah, demikian penyampaian Bapak mengenai teks deskripsi. Bapak harapkan apa yang sudah Bapak jelaskan ini bisa kalian pahami, bisa kalian mengerti, dan apabila ada poin-poin tertentu yang masih kurang dimengerti, boleh menanyakan Bapak secara langsung melalui WA. Ya, Bapak harap jangan sungkan untuk belajar, untuk bertanya. Ya, sampai di sini pertemuan kita. Selamat siang, salam sehat.